Hai, hai teman-teman semuanya. Selamat datang di channel aku. Welcome back to my channel. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan. Oke, kebutuhan itu banyak banget ya teman-teman ya. Kebutuhan itu ya kayak kalian tahu, kayak makanan, minuman, pakaian, pendidikan, dan masih ada lagi teman-teman yang kira-kira sangat penting banget untuk kalangan-kalangan milenial saat ini. Itu adalah yaps, penampilan teman-teman. Penampilan saat ini baik perempuan atau laki-laki, gaya rambut, kulit, baik muka ataupun badan, menjadi suatu titik yang sangat-sangat diperlukan untuk menunjang penampilan kalian. Nah, sebelum itu kita akan bahas penampilan yang memang paling umum saat ini, yaitu kulit. Kira-kira penyakit kulit yang paling umum saat ini tuh apa sih? Yaps, jerawat teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jerawat teman-teman. Nah, kalau misalnya sampai seperti ini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apakah menggunakan obat herbal? Apakah kalian ke dokter? Atau mungkin kalian akan menemui dokter-dokter yang ada di klinik kecantikan? Please komen di bawah. Daripada makin panjang lebar, mending kita langsung let's get to the topic. Topik pertama adalah what is krim racikan dokter? Soalnya banyak yang bilang krim racikan dokter itu bikin ketergantungan. Yang mana yang bener ya? So, daripada pusing, mari kita kupas tentang apa itu krim racikan dokter. Jadi, krim racikan dokter adalah sebuah obat yang didasarkan pada kondisi kulit dan keluhan yang telah disampaikan oleh pasien. Pada dasarnya, krim racikan dokter atau jenis obat apapun yang memang diresepkan oleh dokter untuk pasien tidak akan menimbulkan efek ketergantungan, dengan catatan pasien tersebut telah mengikuti step by step yang telah disarankan oleh dokter tersebut. Pasalnya, setiap dokter spesialis kulit akan melakukan diagnosis terlebih dahulu, termasuk kapan pasien tersebut harus menghentikan penggunaan krim-krim racikan yang telah diresepkan oleh dokter kulit tersebut. Jadi, gambaran kayak gini teman-teman. Jadi kalian datang ke dokter kulit, lalu kalian ditanya oleh dokter kulit kalian, kira-kira apa permasalahan kulit kalian. Lalu setelah itu dokter akan menanyakan riwayat penyakit kalian. Lalu kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan pada kulit kalian, penyakit seperti apa yang sedang terjadi pada kulit kalian. Lalu setelahnya dokter dapat mendiagnosa apa penyakit yang menyebabkan kulit kalian yang seperti kalian alami. Lalu kemudian dokter dapat memberikan pengobatan yang terbaik, yaitu dengan meracikan sebuah obat yang dimana disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing pasiennya. Lalu terakhir barulah dokter dapat menjadwalkan waktu konsultasi yang terbaik sehingga dokter dapat memantau apakah kondisi kulit yang diderita oleh pasien tersebut dapat membaik, tidak membaik, atau mungkin tidak terjadi perubahan sama sekali. Karena yang namanya juga dokter gitu ya, dokter kan hadir untuk menyembuhkan penyakit-penyakit pasiennya. Ya tentu dokter akan berusaha untuk memantau sampai penyakit pasien tersebut dapat terselesaikan dan pasiennya dapat kembali seperti sedia kala. Akan tetapi perlu dipahami, dokter yang dapat meracik sebuah obat adalah dokter spesialis kulit atau dermatolog yang memang ahli dalam bidangnya, bersertifikasi, dan telah memiliki izin praktek untuk meracik obat atau krim wajah untuk pasien. Jadi, selama kalian berkonsultasi serta membeli krim racikan dokter yang telah bersertifikasi dan menemui dokter tersebut di klinik-klinik yang terpercaya, salah satunya seperti Kimia Farma, insya Allah obat-obat ataupun krim-krim yang diberikan oleh dokter tersebut tidak akan menyebabkan komplikasi-komplikasi lainnya atau bahkan ketergantungan. Jadi kesimpulannya adalah krim racikan dokter adalah aman, asalkan kalian mengikuti semua step by step yang telah diresepkan oleh dokter tersebut. Namun, apabila kalian masih penasaran isinya apa sih dok, kalian bisa langsung tanyakan langsung kepada dokternya, dan insya Allah dokter akan menjawab pertanyaan kalian dengan senang hati dan sabar. Sekarang kita langsung ke topik kedua. Topik kedua adalah
What is krim palsu atau krim abal-abal? Ini banyak banget tersebar di mana-mana krim abal-abal. Lalu yang benar yang mana itu krim abal-abal? Soalnya krim abal-abal ini kadang-kadang membawakan atas nama dokter kulit. Pinter banget. Pada bikin bingung? Mari kita kupas tentang krim abal-abal. Krim palsu atau krim abal-abal adalah krim yang benar-benar tidak diracik oleh dokter sama sekali. Yang ada, krim tersebut diracik atau dibuat oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, hingga bahkan menggunakan bahan-bahan yang sangat-sangat berbahaya dan tidak diperbolehkan untuk dipergunakan pada kulit, salah satunya seperti corticosteroid dan juga hidroquinone. Nah, kira-kira apa sih corticosteroid sama hidroquinone itu? Mari kita bahas sekarang. Corticosteroid adalah obat yang mengandung hormon steroid yang berguna untuk menambah hormon steroid dalam tubuh bila diperlukan dan meredakan peradangan atau inflamasi serta menekan kerja sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Corticosteroid seperti kortison atau hydrocortisone diproduksi secara alami di kelenjar adrenal bagian terluar atau korteks. Sementara itu, corticosteroid dalam bentuk obat disebut corticosteroid sintetis dengan cara kerja serta manfaat yang sama persis seperti corticosteroid alami. Jadi corticosteroid ini sama aja seperti steroid yang kalian kenal. Cuman kalau pemahaman saya, corticosteroid ini adalah obatnya, kalau steroid itu adalah hormonnya. Krim-krim yang biasanya mengandung steroid biasanya dipergunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti salah satunya adalah ruam, eksim, dermatitis, psoriasis, atau infeksi kulit lainnya yang mana bukan untuk jerawat. Obat ini pula tidak disarankan untuk dipergunakan dalam jangka waktu yang lama, sebab steroid akan menimbulkan beragam efek samping yang diantaranya adalah penipisan kulit hingga perubahan warna pada kulit. Kalian pernah gak sih ngerasain kalau kalian menggunakan krim-krim yang bukan diracik oleh dokter atau krim abal-abal ini, biasanya warna kulit kalian dari muka dengan leher itu biasanya berbeda. Tiba-tiba kulit muka kalian tuh lebih cerah dibandingkan kulit leher. Apakah kalian pernah ngerasain hal ini? Please komen di bawah. Sekarang lanjut ke hidroquinone. Apa itu hidroquinone? Hidroquinone ini merupakan salah satu senyawa aktif yang sering ditambahkan ke dalam krim pemutih. Biasanya digunakan sebagai pemutih dan pencegah pigmen yang bekerja dalam menghambat enzim triosinase yang berperan dalam penggelapan kulit. Krim yang mengandung hidroquinone akan terakumulasi ke dalam kulit dan akan menyebabkan mutasi serta kerusakan. Sehingga kemungkinan besar pada penggunaan yang jangka panjang akan bersifat karsinogenik. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari penggunaan hidroquinone bila dipergunakan secara bebas yaitu di atas 2%, yaitu salah satunya adalah iritasi kulit menjadi kemerahan, rasa seperti terbakar pada kulit, dan juga akan menyebabkan kelainan-kelainan seperti kelainan pada ginjal atau nefropati, kanker darah atau leukemia, serta kanker sel hati. Pemakaian yang sangat berlebihan atau jangka panjangnya dari hidroquinone ini akan menyebabkan iritasi pada kulit, dan bila dihentikan secara tiba-tiba maka akan berdampak sangat-sangat buruk pada kulit kalian. Jadi sebenarnya hidroquinone ini tidak pernah digunakan lagi dalam obat-obatan untuk kulit sejak udah lama banget gitu. Dan hal ini walaupun dia harus dipergunakan, dia benar-benar harus berdasarkan pemantauan oleh dokter, sebab hidroquinone ini adalah obat yang sangat keras sekali. Jadi nggak bisa digunakan secara sembarangan atau asal-asalan oleh orang-orang siapapun, karena akan berefek samping yang cukup berat seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu apa aja sih efek samping bila kalian menggunakan krim-krim abal-abal ini? Rata-rata seperti apa sih? Pertama adalah kulit wajah semakin menipis, pelebaran bulu darah yang tampak seperti guratan halus berwarna merah,
dan kekuningan di kulit, kulit menyerupai jerawat, bercak-bercak putih pada kulit, pertumbuhan rambut atau bulu-bulu halus di kulit semakin membanyak, muncullah garis-garis seperti stretch mark, kulit menjadi jauh sangat sensitif, dan semua efek samping yang telah aku sebutkan ini rata-rata ada yang bisa disembuhkan, ada pula yang bisa sembuh namun tidak dapat sembuh secara total alias masih ada bekas-bekasnya. Ya ampun, ini parah banget kalau sampai kayak gini. Kalian kebayang gak sih kalau kalian pengennya cantik, pengennya ganteng, mukanya mulus bersih, tapi malah yang ada muka kalian malah makin hancur dan makin parah, bahkan bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi lainnya hingga seperti kanker dan sebagainya. Seperti hal-hal yang tidak kalian harapkan malah terjadi. Langsung kita masuk ke topik ketiga, yaitu apa itu ketergantungan. Sebelum kalian dapat menjudge apa krim racikan dokter itu dapat menyebabkan ketergantungan, kalian harus memahami dulu ketergantungan ini dalam hal apa gitu. Jadi pertama, ketergantungan itu adalah di mana seseorang yang memang benar-benar bergantung alias sangat bergantung pada orang lain. Ilustrasinya kayak gini teman-teman, kayak benalu. Benalu adalah parasit di mana dia akan mengambil semua yang ada pada inangnya, sehingga inangnya tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan benalunya mendapatkan semuanya. Tapi tunggu dulu, ketergantungan ini ada dua hal yang perlu kalian pahami. Ketergantungan dalam hal kebutuhan, ketergantungan dalam hal kecanduan. Apa ini ya? Yang pertama, kalau ketergantungan dalam hal kebutuhan itu seperti kalian makan dan minum. Ketika kalian makan dan minum, kalian akan merasa kenyang. Namun ketika kalian tidak makan dan minum, maka kalian akan merasa kelaparan dan lama-kelamaan akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti mah hingga menyebabkan kematian. Ini adalah ketergantungan dalam hal kebutuhan. Jadi bila di stop atau dihentikan akan menyebabkan komplikasi-komplikasi lainnya seperti kematian. Bila kecanduan, ilustrasinya seperti kalian perokok. Bila kalian merasa perokok atau kalian punya keluarga yang memang suka merokok, tanyakanlah pada mereka, ketika mereka tidak menemukan rokok di sekitar mereka, apakah yang akan mereka katakan? Mungkin salah satu yang akan mereka katakan adalah, aku nggak bisa hidup tanpa rokok. Jadi seolah-olah rokok adalah penunjang hidupnya, padahal bila dia tanpa rokok dia tetap hidup sehat, dia tidak akan sakit, dia tidak akan mati atau bagaimana, dia akan tetap hidup sehat, malah lebih sehat lagi. Apakah kalian sudah mendapatkan gambaran yang telah saya sampaikan? Please komen di bawah. Jadi kesimpulannya teman-teman adalah bahwasannya krim racikan dokter itu aman. Karena apa? Tujuannya pertama untuk memberikan pengobatan pada pasien yang memang membutuhkan pengobatan. Jadi kalau kalian tidak menemui dokter itu pun sebenarnya tidak bermasalah, asalkan kalian memang bisa menyembuhkannya sendiri. Tapi apabila kalian tidak bisa menyembuhkannya sendiri, maka solusinya harus kalian menemui orang yang memang benar-benar para ahlinya, seperti dokter kulit, yaitu dokter spesialis kulit, yang dimana dapat meracikan suatu obat bahkan krim wajah untuk menyembuhkan komplikasi yang kalian alami pada kulit kalian. Nah, lalu bagaimana dengan krim-krim abal-abal yang dimana mengatasnamakan dokter? Mending kalian cari aman dulu. Kalian gini deh, kalian pernah gak sih kalau kalian menemui klinik kecantikan atau sebagainya, berpikir ini obat atau krim ini kira-kira udah terdaftar dalam BPOM apa belum gitu? Karena tentunya kalau klinik kecantikan otomatis dia tidak memberikan obat yang dimana diracik oleh dokter itu sendiri. At least adalah obat-obat yang kalian gunakan adalah obat yang memang dibuat oleh pabrik dari klinik kecantikan tersebut. Nah, apakah dia telah terdapat oleh Badan BPOM? Aku tidak menjudge klinik kecantikan, karena tidak semua klinik kecantikan itu memang buruk atau tidak mendaftarkan produk-produk mereka kepada Badan POM. Tapi untuk mencari amannya, kalian bisa menanyakan langsung pada dokter apakah ini sudah terdaftar pada BPOM, atau
lebih amannya lagi, kalian tanya bahan-bahan dasarnya apa, sehingga kalian dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan kulit yang sering terjadi akibat krim-krim abal-abal yang membawakan atas namakan dokter, yang seharusnya dapat memberikan pertolongan bagi kulit kalian, yang ada akan menyebabkan permasalahan bagi kulit kalian. Baik teman-teman, sekian video kali ini, semoga dapat membantu kalian semua yang ada di sini atas kejanggalan kalian tentang apa itu krim racikan dokter dan krim abal-abal. Dan sekian dulu sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Bila kalian penasaran dengan aku, kalian bisa follow Instagram aku @_mysr_aja, dan juga hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.